Pada masa reformasi Protestan, jelas komunitas Katolik Roma tidak berguling dan pura-pura mati di kaki Luther dan para reformator. Mereka memiliki tanggapan terhadap penegasan bahwa pembenaran hanya oleh iman tanpa mengacu pada perbuatan, dan mereka menemukan sumber terhadap hal itu dalam kitab suci sendiri, terutama dalam surat dari Rasul Yakobus. Saya hanya akan meluangkan waktu sejenak untuk membaca sebagian dari pasal 2 Yakobus, bagian yang kemudian dikutip lebih dari satu kali. Di Konsili Trente dalam sisi ke-6 Trente, dalam tanggapan Katolik Roma terhadap Protestan. Kita membaca di ayat 21 pasal 2 firman ini, "Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Dan kemudian dalam ayat 25, "Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain." Di sini kita memiliki pernyataan eksplisit dalam kitab suci bahwa seseorang dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Anda akan berpikir bahwa satu ayat itu akan menjadi pukulan telak terhadap artikel yang menurut Luther adalah artikel yang di atasnya gereja berdiri atau jatuh. Jadi, bagaimana kita merekonsiliasi apa yang Paulus ajarkan dalam Roma dengan apa yang Yakobus ajarkan di sini? Beberapa orang berpikir bahwa ini adalah tugas yang mustahil, bahwa keduanya sama sekali tidak dapat direkonsiliasikan. Ada perdebatan secara historis mengenai surat mana yang lebih awal diterbitkan, Yakobus atau Roma. Pertanyaan itu berfokus pada upaya untuk memahami bagaimana perbedaan ini dapat muncul di gereja awal. Beberapa berpendapat bahwa surat Roma muncul sebelum Yakobus, dan Yakobus menulis suratnya untuk menolak dan menyangkal apa yang telah diajarkan Paulus. Yang lain berpendapat tidak, Yakobus muncul sebelum Paulus, dan Paulus mencoba untuk menyangkal Yakobus. Jadi ada pendapat yang terpecah tentang pertanyaan itu secara historis tentang siapa yang mencoba menyangkal siapa. Tetapi ortodoksi klasik akan mengatakan bahwa tidak satu pun dari mereka mencoba untuk menyangkal yang lain, dan bahwa kedua posisi itu tidak bertentangan meskipun di permukaan tampaknya demikian. Dengan demikian, masalah ini begitu penting sehingga layak mendapatkan filsafat pandangan kedua. Sebagian dari masalah ini diperparah oleh fakta bahwa Yakobus maupun Paulus menggunakan kata yang sama di sini untuk pembenaran dikaiosune. Akan menyenangkan jika mereka menggunakan kata-kata yang berbeda dan jelas memiliki ide yang berbeda dalam pikiran. Sayangnya jika kita merekonsiliasi keduanya, mereka berdua menggunakan kata yang sama. Masalahnya menjadi lebih berat ketika kita melihat bahwa keduanya memiliki orang yang sama yang mereka gunakan sebagai bukti utama untuk membuktikan pendapat mereka. Paulus menekankan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman dan bahwa dia dibenarkan oleh iman dan diperhitungkan sebagai benar sebelum dia melakukan perbuatan apapun sebelum dia disunat, sebelum dia mempersembahkan Ishak di atas mezbah. Sehingga Paulus menyatakan Abraham telah dibenarkan dalam pasal 15 kitab Kejadian. Sedangkan Yakobus tidak menyatakan Abraham dibenarkan sampai pasal 22, yang merupakan pasal yang mencatat persembahan anaknya Ishak di atas mezbah. Dalam arti tertentu, alurnya semakin seru. Dan ini adalah salah satu yang membuat Luther mempertanyakan kanonisitas Yakobus ketika dia mengatakan pada awalnya bahwa Yakobus adalah surat seperti jerami, atau surat jerami adalah terjemahan lain. Tetapi dia kemudian bertobat dari penilaian itu. Tetapi karena dia pada satu titik menantang kanonitas Yakobus, sejumlah sarjana telah menggunakan
Penantangan itu sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa Luther tidak percaya pada ineransi kitab suci. Sebenarnya dia percaya pada ineransi kitab suci, dia berkata kitab suci tidak pernah salah, tetapi dia mempertanyakan apakah kitab suci berisi surat Yakobus, tetapi itu untuk pembahasan di hari lain. Tetapi apapun itu, kita dapat melihat bahwa dalam kitab suci, meskipun kata yang sama digunakan baik oleh Yakobus maupun oleh Paulus di sini, untuk pembenaran dikaiosune, namun istilah itu memang memiliki lebih dari satu arti. Satu ayat yang Anda kenal, saya yakin, adalah bahwa ketika Yesus dalam Injil mengatakan bahwa hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Sekarang jelas dalam pernyataan tertentu itu, kata yang digunakan di sini tidak berarti bahwa hikmat direkonsiliasikan dengan Allah yang kudus. Dengan kebenaran yang diimputasikan yang didapatkan hikmat dengan memiliki bayi-bayi. Tidak, ini hanya menunjukkan bahwa apa yang diklaim sebagai hikmat terbukti sebagai hikmat sejati dari buahnya yang merupakan prinsip hikmat yang ditemukan di keseluruhan literatur hikmat kitab suci. Omong-omong, banyak sarjana perjanjian baru akan mengatakan bahwa dari kitab-kitab yang dianggap sebagai literatur hikmat dalam Alkitab, kita tidak hanya memiliki kitab-kitab perjanjian lama, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Ayub, dan seterusnya. Tetapi mereka akan masukkan dalam daftar kitab hikmat, kitab Yakobus. Dalam perjanjian baru, karena begitu banyak bentuk literer yang Anda temukan di antara kitab-kitab hikmat perjanjian lama juga ditemukan dalam Yakobus. Nah, Yesus juga menggunakan cara dalam arti ini dengan mengatakan bahwa hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Arti dari istilah dibenarkan itu adalah untuk menunjukkan atau manifestasikan kebenaran dari sesuatu. Jika saya mengatakan kepada Anda bahwa saya dapat berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit, saya tidak berharap Anda akan percaya itu. Anda mau melihatnya untuk mempercayainya dengan stopwatch yang akurat di tangan Anda. Sesungguhnya, satu-satunya cara saya dapat membuktikan kepada Anda pernyataan saya adalah dengan menunjukkannya dengan berlari 1 mil di bawah 4 menit. Jadi jika saya akan mengatakan kepada Anda bahwa saya dapat berlari 1 mil di bawah 4 menit kecuali saya akan datang dan melakukannya di sana, Anda sebaiknya tidak mempercayai klaim saya. Bahkan jika saya berkata kepada Anda saya bisa berlari 1 mil. Titik. Saya juga tidak berpikir saya akan bisa membenarkan klaim itu. Jadi ada pengertian di mana kata membenarkan dipakai untuk membuktikan kebenaran dari suatu klaim. Ketika saya dulu mengajar filsafat di universitas, ketika saya akan mengajar sejarah filsafat dan kami akan membicarakan berbagai filsuf untuk mempelajari pemikiran mereka, sepertinya para mahasiswa harus memiliki cara berpikir tertentu. Untuk dapat mempelajari filsafat dengan baik, filsafat begitu abstrak dan mahasiswa mengalami kesulitan. Mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang berhasil di kelas lain mengalami kesulitan dalam filsafat. Saya mencoba memberi sedikit petunjuk untuk membantu mereka memahami karya seorang filsuf tertentu dan saya akan berkata, apa yang ingin Anda lakukan pada awalnya adalah mengajukan pertanyaan ini. Temukan jawaban atas pertanyaan ini. Masalah apa yang filsuf ini coba pecahkan dan mengapa? Jika Anda tahu mengapa Descartes berusaha menemukan ide yang jelas dan berbeda, Anda dapat mengikuti jalan pikirnya dan sampai pada kesimpulan yang dapat dipahami. Saya ingin menerapkan prinsip yang sama pada pertanyaan pelik yang kita miliki tentang relasi antara Paulus dan Yakobus. Untuk memahami Yakobus dalam pasal 2, kita harus mengajukan pertanyaan, masalah apa yang coba dia pecahkan? Pertanyaan apa yang dia coba jawab? Dan saya pikir jawaban atas pertanyaan saya di sini dimulai dalam ayat 14 pasal 2 di mana Yakobus menulis ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia memiliki iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi pertanyaan yang dia ajukan adalah, apakah gunanya menyatakan pengakuan iman
jika tidak mempunyai perbuatan? Apakah keuntungannya di sana? Jadi dia berurusan dengan pertanyaan tentang orang-orang yang membuat pengakuan iman tetapi tidak menunjukkan buahnya. Di zaman kita sekarang ini, kita memiliki ratusan ribu jika bukan jutaan orang di Amerika yang telah membuat pengakuan iman yang tidak pernah menunjukkan realitas iman yang mereka klaim mereka miliki. Itulah pertanyaan yang dijawab Yakobus. Ini bukan pertanyaan yang sama yang diajukan Paulus. Paulus bertanya bagaimana orang yang tidak adil dapat berdiri di hadapan Allah yang adil dan suci. Perhatiannya adalah tentang pembenaran di hadapan Allah. Dan di sanalah ia mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman terlepas dari perbuatan Taurat. Tetapi sekarang Yakobus bertanya, bagaimana dengan orang yang membuat pengakuan iman tetapi tidak memiliki buktinya? Dia berkata jika seorang mengatakan dia memiliki iman tapi tidak memiliki perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkannya? Jika seorang saudara atau saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Apa baiknya itu? Demikian juga setelah ilustrasi ini, halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi sekarang dia akan membuat perbedaan antara iman yang mati dan iman yang hidup. Ketika Luther ditantang tentang doktrin pembenaran hanya oleh iman dan ditanya tentang iman ini seperti yang saya katakan sebelumnya, apakah itu berarti Anda bisa percaya dan hidup sesuka Anda? Nah, Paulus menjawab pertanyaan yang sama dan jawabannya adalah sama sekali tidak. Dan Luther berkata, pembenaran adalah hanya oleh iman tetapi bukan oleh iman yang sendirian. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa iman yang membenarkan, kata Luther, adalah fides viva. Iman yang hidup. Iman yang sesungguhnya hidup. Dan Anda tahu iman itu hidup ketika ia manifestasikan dirinya dalam buah ketaatan. Nah, jika saya memberitahu Anda di sini di ruangan ini, hari ini, bahwa saya memiliki iman yang menyelamatkan, apakah Anda tahu pasti hanya karena saya mengatakannya? Bahwa saya memilikinya? Adakah yang bisa membaca hati saya di sini? Tentu saja tidak. Satu-satunya cara Anda dapat mengevaluasi kebenaran klaim saya adalah dengan melihat apakah saya mewujudkannya dalam hidup saya. Dari buah-buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita diberitahu. Dan bahkan kemudian kita bisa membodohi orang dengan buah busuk yang merupakan buah palsu. Sekarang, berapa lama Allah harus menunggu sebelum dia tahu apakah pengakuan iman saya itu sungguh-sungguh? Bisakah dia membaca hati saya? Ya, dia tidak perlu menunggu seminggu atau 2 minggu atau 6 minggu atau 5 pasal untuk melihat apakah iman yang saya akui itu adalah iman yang sungguh-sungguh. Jadi saya pikir sangat penting dalam menjawab masalah ini di sini, bahwa kita melihat meskipun Yakobus dan Paulus merujuk kepada Abraham. Dalam membuktikan kasus mereka merujuk kepada Abraham pada waktu yang berbeda dalam hidupnya. Paulus menyatakan bahwa kita dibenarkan oleh iman terlepas dari perbuatan Taurat. Dengan menunjuk ke pasal 15 di mana Abraham percaya kepada Allah. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Yakobus membuktikan kasusnya bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatan. Dengan menunjuk ke pasal 22. Sebenarnya bedanya 7 pasal. Antara pasal 15 dan pasal 22, yaitu pasal yang menceritakan tentang pengorbanan Ishak di atas mezbah. Jadi, ketika Yakobus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, apakah dia membicarakan Abraham yang dibenarkan di hadapan Allah? Atau bahwa Abraham dibenarkan di hadapan manusia? Yang di hadapannya yang buat pengakuan iman ini, yang di hadapannya orang membuat pengakuan iman karena, sekali lagi, pertanyaan yang dia jawab. Jika seorang mengatakan bahwa dia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jawaban yang dia berikan di sini adalah sangat jelas, tidak. Satu-satunya jenis iman yang menyelamatkan bukanlah iman yang mati, tetapi iman yang hidup.
Dan jika itu adalah iman yang hidup, pasti akan dimanifestasikan dengan perbuatan. Jadi Abraham membuktikan, mendemonstrasikan, membuat otentik klaim imannya di pasal 22. Sama seperti kita mengklaim memiliki iman, kita harus menunjukkan iman itu. Melalui perbuatan saya sebutkan sebelumnya. Tentang antinomianisme yang mengklaim memiliki iman yang menyelamatkan tanpa perbuatan yang mengikuti. Keseluruhan konsep Kristen duniawi yang kita pergumulkan, bahkan sampai hari ini. Saya harap penjelasan singkat itu akan membantu Anda menyelesaikan masalah di sini dan memahami bahwa kedua orang itu menjawab dua pertanyaan yang berbeda dengan menggunakan kata yang sama dan contoh yang sama. Dan mereka menunjukkan bahwa Yakobus sedang berbicara tentang Abraham dibenarkan oleh pengakuan imannya dengan perbuatan yang mengikutinya. Dan jika itu adalah cara kitab ini dipahami, Anda tidak memiliki kontradiksi, Anda memiliki kesulitan dalam menyelesaikannya. Tetapi Anda tidak benar-benar memiliki kontradiksi. Nah, dalam beberapa waktu yang tersisa, saya ingin menjawab satu pertanyaan lain, yaitu apakah yang menghasilkan iman yang menyelamatkan dalam Kristus? Dari mana datangnya iman itu? Pertanyaan ini mungkin lebih dari pertanyaan lainnya adalah yang mendefinisikan esensi teologi reform itu sendiri. Jika ada satu ungkapan yang menangkap esensi teologi reform, itu adalah ungkapan kecil. Regenerasi atau kelahiran kembali mendahului iman. Yaitu kekuatan iman, kekuatan untuk percaya, adalah hasil bukan dari tindakan kehendak kita yang dilakukan secara mandiri. Tetapi itu adalah buah dari tindakan kedaulatan Allah mengubah disposisi hati kita. Dan memberi kita karunia iman, itu adalah iman kita. Kita adalah orang-orang yang percaya, tetapi kita tidak menciptakan iman itu. Iman lahir dari karya supernatural langsung dari Allah Roh Kudus yang menghidupkan kita dari kematian rohani dan memberikan kepada kita karunia iman di dalam hati kita. Ketika kita berbicara tentang urutan keselamatan, kita berbicara tentang ordo salutis. Kita berbicara bukan terutama tentang urutan temporal perihal-perihal, melainkan urutan logis dari perihal-perihal. Perbedaan antara prioritas temporal dan prioritas logis adalah ini. Ketika kita mengatakan bahwa pembenaran adalah hanya oleh iman, kita tidak maksudkan seseorang memiliki iman dan kemudian 5 tahun kemudian dibenarkan. Tidak, detik Anda memiliki iman, Anda diperhitungkan sebagai benar oleh Allah, ditutupi dengan jubah kebenaran Kristus dan mendapatkan semua manfaat pembenaran. Tidak ada jeda waktu di sana. Tetapi kita mengatakan bahwa pembenaran adalah oleh iman, artinya iman datang secara logis sebelum pembenaran, atau kita akan mengatakan iman adalah hanya oleh pembenaran. Kita tahu bahwa pembenaran tidak mendahului iman, tetapi iman mendahului pembenaran dalam hal urutan logisnya. Sebagian besar orang Kristen Injili, jika Anda mengajukan pertanyaan kepada mereka mana yang lebih dulu, iman atau kelahiran kembali, mereka akan berkata, iman adalah yang pertama. Dan sebagai hasil dari percaya kepada Kristus, Anda dilahirkan kembali. Sebaliknya para teolog reform berkata tidak. Kembali ke pasal 3 Yohanes di mana Yesus berbicara dengan Nikodemus, di mana Yesus berkata jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, apalagi memasukinya. Ketika Paulus dalam Efesus 2 berbicara tentang menghidupkan atau dihidupkan, ketika kita dihidupkan untuk iman, dan bagaimana keadaan kita saat itu kita masih mati secara rohani. Jadi kita mengatakan bahwa Allah Roh Kudus mengubah disposisi atau kecenderungan hati itu. Jadi sekarang apa yang sebelumnya seseorang tolak untuk mempercayainya, sekarang ia percaya, merangkulnya, dan mencintainya. Salah satu khotbah terbesar yang pernah dihotbahkan oleh Jonathan Edwards adalah terang yang ilahi dan supernatural, di mana dia berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hati dan disposisi kita. Sehingga kita tidak hanya melihat kebenaran suatu proposisi, tetapi kita lihat manisnya, keelokannya, dan keindahannya, dan kemuliaannya. Maka iman yang membenarkan
adalah iman yang telah diciptakan di dalam hati kita sebagai pemberian oleh Allah Roh Kudus, sehingga sekarang apa yang dahulu kita tolak untuk akui atau ikuti sesuatu yang menjijikan bagi kita dalam keadaan kematian rohani kita. Ketika kita masih hidup menurut daging, kita sekarang memiliki hidup menurut roh. Keseluruhan sisa kehidupan kekristenan adalah perang antara kedagingan manusia lama dan Roh Kudus dalam manusia baru yang melahirkan iman. Sehingga kita dilahirkan kembali kepada iman dan pembenaran ketika Paulus memberikan daftar singkat dari urutan keselamatan dalam Roma 8. Dia berbicara tentang mereka yang telah dipilih adalah yang juga ditentukan, dan mereka yang ditentukan juga dia panggil, dan mereka yang dia panggil dia dibenarkan, dan mereka yang dia benarkan dia muliakan. Dalam urutan itu jelas bahwa semua yang berada dalam kategori dipilih juga berada dalam kategori ditentukan. Semua yang dalam kategori ditentukan berada dalam kategori dipanggil. Dan semua yang dalam kategori dipanggil berada dalam kategori dibenarkan. Jelas di sana Paulus sedang berbicara tentang panggilan yang bukanlah panggilan luar. Kita berbicara tentang panggilan luar di mana kita memberitakan Injil kepada orang-orang. Beberapa berespon ya, beberapa berespon tidak. Tetapi dalam Roma 8, Paulus berbicara tentang panggilan di mana semua orang yang dipanggil dalam arti tertentu dibenarkan. Dan panggilan di sana dalam urutan itu mendahului pembenaran. Jadi panggilan apa yang kita bicarakan sehubungan dengan kelahiran kembali, panggilan dalam diri yang efektif dari Allah yang dengannya kita dibawa pada suatu iman yang adalah iman yang hidup dan yang melaluinya dan olehnya kita dibenarkan.